Gue belajar hal yang benar-benar baru dari buku ini. Hal yang gue belum tahu sebelumnya, yaitu gimana cara kerja uang dan gimana cara kita harusnya mengatur uang. Buku ini Rich Dad Poor Dad, tulisan Robert T. Kiyosaki, yang gue baca tahun 2020. In this video, gue akan kasih tahu ke kalian poin-poin apa aja yang gue pelajari dari buku ini tentang gimana cara kerja uang dan gimana cara orang-orang sukses atau orang-orang kaya mengaturnya. Gue akan share ke kalian 3 poin yang gue pelajari dari buku ini. Informasi ini atau ilmu yang gue pelajari dari buku itu adalah pelajaran-pelajaran yang gak gue pelajari dimanapun, baik itu di sekolah ataupun di rumah oleh orang tua gue. Jadi mungkin karena guru-guru kita atau orang tua kita belum tahu info ini, jadinya kita juga ketinggalan informasi ini. Dari kecil gue diajarin sama orang tua dan sama guru di sekolah untuk kita bekerja keras sebagus mungkin, sesukses mungkin di pekerjaan di kantor, sehingga bisa dapat gaji yang besar. Dan dari gaji yang besar itu kita tabung setiap bulannya untuk bisa punya tabungan atau uang yang banyak untuk kita beli sesuatu yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Jadi dari dulu gue selalu diajarin gimana cara ngatur uang itu, yaitu dengan menabung, mencari penghasilan, kemudian ditabung. Mungkin kalian juga kayak gitu. Tapi ternyata setelah gue baca buku ini, gue jadi tahu ternyata bukan cuma nabung yang bisa kita lakukan untuk mengusahakan punya uang yang banyak atau yang cukup, yang lebih lah ya, leluasa untuk kita hidup. Dan hal-hal itu baru gue tahu pas gue baca buku ini. Bukan dari sekolah, bukan dari orang tua, mungkin karena mereka juga belum tahu sebelumnya. Tapi setelah gue baca buku ini, gue dapetin informasi yang penting tentang cara ngatur uang selain menabung. Sebagai bentuk ikhtiar kita menerima rezeki dan memanfaatkan rezeki yang Allah kasih untuk bisa lebih banyak manfaatnya dan lebih berkah, insya Allah. Ini dia 3 poin yang gue pelajari dari buku ini. Ini dia yang pertama. Jadiin uang itu sebagai aset yang bekerja untuk diri kita. Usahakan uang yang kita miliki dari hasil kerja kita, kerja utama kita nih ya. Kan kita ngasilin uang, maksudnya digaji. Nah, uang yang kita simpan bukan hanya diem di tabungan, tapi uang ini bekerja terus dan menghasilkan berupa keuntungan melalui investasi. Caranya gimana atau contohnya kayak gimana kalau kita mau uang kita bisa bekerja untuk kita menghasilkan keuntungan baru? Salah satu caranya adalah melalui investasi. Investasi ini bisa ke berbagai instrumen investasi. Gue cuma akan share yang gue lakuin ya, karena itu yang gue pahami. Yang pertama, bisa investasi di bisnis kita sendiri. Contoh, kita punya gaji tiap bulan dan kita bisa sisihin misalkan 500.000 atau 1 juta dalam sebulan. Uang 1 juta itu bisa kita kumpulin mungkin sampai 10 juta atau berapapun untuk jadi modal kita berjualan atau berbisnis. Apapun bisnisnya, besar atau kecil, yang penting uang itu diputar lagi jadi hasil baru buat kita. Sehingga pendapatan kita bukan cuma dari kerja doang, tapi ada plusnya dari dagang. Yang kedua, cara investasinya bisa ke instrumen investasi seperti surat berharga. Sehingga uang itu bukan cuma diem di tabungan, tapi setiap tahunnya akan ada profit yang kita dapatkan. Walaupun kecil, investasi tetap menghasilkan. Berapapun besarnya, hasil tetap hasil, profit tetap profit. Itu yang penting, uangnya bekerja untuk kita. Jadi kita nggak ngelakuin apapun, uangnya tetap bekerja, ngemodalin sebuah usaha atau ngemodalin perdagangan. Jadi nanti pas hasilnya ada, itu kita bisa dapetin juga. Gitu guys. Yang kedua, yaitu bekerja untuk belajar dan cari modal. Jadi kalau kita udah tahu hal ini, yang gue pelajari dari buku ini, jangan cuma kerja untuk cari gaji dan dihabiskan untuk 1 bulan, kemudian gajian lagi, habis lagi gajian, habis lagi. Di buku ini diajarin kita untuk bekerja, untuk belajar juga, dan untuk ngumpulin modal. Kalau gue kasih contoh, kita dapat gaji per bulan misalkan 5 juta. 5 jutanya ini kita penuhi dulu kebutuhan kita, terus kita sisihkan sedikit untuk diinvestasikan atau dijadikan modal, kayak yang tadi gue udah sebutin di awal. Yang kedua, ini yang bisa kita dapetin tapi belum pasti orang mau mempelajarinya atau menerapkannya, yaitu pelajari cara kerja perusahaannya. Kita jangan cuma bekerja melakukan apa yang harus dilakukan doang, tapi kita pelajari gimana perusahaan ini berbisnis. Apa yang mereka jual, suppliernya siapa, ke siapa mereka ngejual, atau internalnya, gimana cara mereka bikin struktur organisasi di perusahaan itu, gimana cara mereka mengkomunikasikan value atau culture ke orang-orang internalnya atau ke pegawainya atau ke kalian. Pelajari itu semua. Yang bagusnya bisa kita terapkan, yang kurang bagusnya bisa kita hindari.
Untuk apa? Untuk bisnis kita sendiri. Menggunakan apa? Menggunakan modal yang kita tabung dari gaji kita. Nah, dari gaji yang udah kita kumpulkan dari kerjaan utama kita, gak harus buru-buru kita mulai dagang atau kita mulai bisnis, karena kita pun masih full time di kerjaan kita di kantor. Jadi jangan sampai kerjaan kita di kantor, tanggung jawab utama kita terbengkalai gara-gara kita fokus ke bisnis baru. Sebelum kita mulai ke bisnis baru, kita bisa lakukan investasi kayak yang tadi gue sebutin di awal, yaitu di reksadana atau di saham. Jadi uang kita tetap bekerja tanpa menyita waktu kita dari kerjaan utama kita, sehingga di kerjaan utama kita bisa terus perform, berharap gaji bisa naik juga, jabatan bisa naik, untuk ditabungin lagi sebagai aset investasi atau sebagai modal yang lebih besar lagi, sehingga ketika modalnya udah terkumpul bisa untuk kita investasikan lebih besar atau kita buka bisnis baru yang kita inginkan atau kita cita-citakan gitu guys. Dan ketika waktunya modal kita udah terkumpul, kita mau buka bisnis baru di samping kerjaan utama kita udah punya modal untuk ngebukanya. Dari mana? Dari belajar di perusahaan yang kita kerja. Gimana sih cara perusahaan itu ngembangin bisnisnya, menjalankan bisnisnya, kita terapkan yang baik-baiknya di bisnis yang mau kita bangun. Sambil kita nunggu modalnya terkumpul, kita pelajari gimana step by stepnya untuk membangun bisnis dan untuk menerapkannya, mengimplementasikannya. Poin nomor 3 yang paling penting banget. Ini kayaknya kumpulan dari 2 poin yang tadi, yaitu bedakan antara aset dan liabilitas. Perlu kalian tahu semua, aset itu adalah sesuatu yang kita miliki yang menghasilkan keuntungan baru untuk kita. Dan kalau liabilitas itu hal yang kita miliki yang tidak menghasilkan keuntungan baru atau bahkan menyita uang kita. Maksudnya harus keluar uang kalau kita punya sesuatu itu. Contoh, aset. Kita misalkan beli mobil. Mobil itu kita pakai buat sehari-hari, buat kita jalan-jalan, buat kita ke kantor atau kemana lah. Untuk kita pakai sehari-hari, dipakai sendiri. Mobil itu nggak akan ngehasilin apapun buat kita, benar nggak? Nggak akan ngehasilin keuntungan, nggak akan ngehasilin nilai berupa profit atau keuntungan. Itu berarti namanya liabilitas. Kita beli mobil, kita nggak mendapatkan keuntungan, tapi malah kita mengeluarkan uang untuk apa? Bensin, ganti oli, servis berkala, kerusakan-kerusakan lain, bayar pajak. Jadi kita malah mengeluarkan uang kita karena kita punya mobil. Nah, kita bayangin lagi, kalau misalnya kita punya mobil, mobilnya kita sewain ke orang yang ingin jadi taksi online lah gitu, buat dia bekerja. Mobil itu kita beli, tapi setiap harinya kita dapat uang gitu dari hasil penyewaan itu namanya aset. Jadi di poin ketiga ini kita benar-benar harus bisa ngebedain mana aset, mana liabilitas. Kadang-kadang kita merasa rumah itu aset, mobil itu aset, motor itu aset, padahal belum tentu, karena kita harus lihat lagi apakah yang kita miliki itu kita malah mengeluarkan uang atau dengan memiliki itu kita malah menghasilkan uang. Itu yang bisa kita bedain mana aset, mana liabilitas. Itu aja 3 poin yang gue dapatkan dari buku ini, Rich Dad Poor Dad. Sebenarnya banyak poin-poinnya di dalamnya. Tuh, banyak bab ya. Di sini 9 bab, dan di dalam bab-babnya itu banyak poin-poin yang diajarin. Tapi 3 hal itulah yang gue pelajari dan gue terapin buat di kehidupan sehari-hari. So, that's it, that's all. Pada akhirnya guys, semua yang kita lakuin dan kita pelajarin tentang keuangan ini, yang tadi gue sebutin juga, itu adalah bentuk ikhtiar kita atau usaha kita untuk memaksimalkan rezeki yang Allah kasih, biar lebih bermanfaat lagi, lebih besar manfaatnya for the greater good. Juga kita berharap dengan kita punya bisa lebih memperluas kesempatan, memperluas manfaat untuk banyak orang juga. Bisa mempekerjakan orang, bisa bersedekah lebih banyak lagi, dan bisa membawa orang tua naik haji. Cita-cita orang Indonesia. Yes, semakin banyak yang kita punya, jangan lupa bersedekah. Juga berharap kita sedekahnya bisa lebih banyak lagi. Kita selalu berdoa kepada Allah untuk melebihkan dan melapangkan, meluaskan rezeki kita untuk kita bisa beribadah lebih lagi, lebih banyak lagi, lebih luas manfaatnya. So, now you know. Kalau misalkan ada yang baru tahu, selamat. Kalau ada yang udah tahu, jangan lupa sharing juga di bawah gimana pengalaman kalian tentang ngatur uang, mengelola uang, atau poin apa aja yang kalian dapetin dari buku ini. Kalau yang udah baca, kalau yang belum, boleh baca sendiri. Buku ini bisa dibeli di toko buku Gramedia dan online juga banyak. Beli yang asli, jangan beli yang bajakan. Kalian pelajari sendiri apa kira-kira poin-poin yang relevan untuk kalian sendiri. Siapa tahu kalian nemu hal yang beda dari apa yang gue baca, karena setiap orang pasti punya interpretasi yang beda-beda terhadap sesuatu gitu. So, kita bisa sharing di bawah di kolom komen. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, ditulis di kolom komen juga. Kalau ada yang suka video ini, boleh di like. Dan kalau kalian mau lihat lagi video kayak gini di channel gue, jangan lupa subscribe, karena insya Allah I'll be back. Goodbye.